Dan saat ini pemirsa kita terhubung dengan Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan di sambungan Zoom pemirsa. Selamat pagi Pak Ade. Selamat pagi Mas Pram. Ya Pak Ade, sebagai pihak yang gencar melaporkan pihak-pihak yang melakukan tuduhan pencemaran nama baik ini seperti Roy Suryo dan juga kawan-kawannya dari pihak Pak Ade, seperti apa responnya penangkapan pagi ini? Ya, jadi penangkapan ini bukan hal yang menurut kami sesuatu yang luar biasa ya. Ini memang wajib dilakukan gitu. Ini salah nih, salah itunya kok. Andi Aswan itu. Terus kemudian ini tidak mengagetkan dikarenakan kenapa? Karena memang di dalam aturan KUHP bahwa di atas 5 tahun wajib dilakukan penahanan, itu yang pertama. Yang kedua, saya meyakini penyidik melakukan ini kenapa? Dikarenakan bahwa harusnya wajib lapor dan lain-lain itu mungkin tidak dilakukan sehingga dianggap tidak kooperatif dalam hal ini. Tadi saya juga melihat dari kuasa hukumnya menyampaikan bahwa tidak datang ya kemarin ya, sehingga kalau disuratin dan lain-lain, tetapi kan wajib lapor itu hal yang wajib kan, bahwa kemudian terjadi mangkir di sini ya kan. Nah, wajar ketika kemudian Polda Metro melakukan tindakan yang artinya tegas dan terukur. Nah, hal ini mungkin saya anggap bahwa itu wajib dilakukan, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa disinilah kita melihat bahwa penegakan hukum itu ya ini betul-betul dilaksanakan di era atau zaman Bapak Prabowo Subianto. Artinya tidak pandang bulu. Ini yang kami harapkan sebagai masyarakat, utamanya sebagai pelapor dalam hal ini Bapak Insinyur Joko Widodo untuk mencari keadilan. Nah, saya rasa hal-hal seperti ini hal yang tidak mengagetkan menurut kami, karena memang ini adalah satu tahapan hukum yang harus dilalui, yang harus dilakukan. Gitu. Jadi ini memang hal yang wajib dilakukan ini. Begitu. Kira-kira. Oke, Pak Ade, jadi menurut Anda ini ada penegakan hukum biasa, penangkapan biasa memang harus dilakukan? Atau ada makna lain? Ya, karena kan memang harus seperti ini. Artinya ketika tidak kooperatif kan tentu mengacu pada Perka Polri. Ya, bahwa tidak kooperatif itu bisa dilakukan upaya paksa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ya kan hukuman di atas 5 tahun. Wajib lakukan penahanan. Saya rasa syarat subjektif dan objektifnya terpenuhi di sini. Sehingga menurut hemat kami ini memang harus dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Tidak boleh pandang bulu, kemudian tidak boleh tebang pilih, ya kan? Siapapun itu ketika dia tidak kooperatif, ya harus dilakukan. Kalau masyarakat biasa, Mas Pram, ya, masyarakat biasa, Mas Pram, ini bagus, ini hanya beberapa saja polisi yang datang. Kalau masyarakat biasanya itu 2-3 mobil loh untuk penjemputan ketika tidak kooperatif, ya kan? Nah, ini kan artinya segala sesuatu yang dianggap bahwa itu adalah pelanggaran hukum, ya wajib ditahan. Apalagi ini syarat subjektif dan objektifnya, sekali lagi Mas Pram, saya sampaikan bahwa ini terpenuhi Mas Pram, bahwa koar-koar terus mengulangi tindak pidana berulang, terus kemudian Mas Roy juga kita tahu adalah seseorang mantan narapidana ya, atau residivis, sehingga saya rasa ini hal yang wajar bagi Polda Metro untuk melakukan tindakan tegas dan terukur. Seperti itu Mas Pram. Oke, Pak Ade, ini sejak awal muncul polemik adanya kasus dugaan ijazah palsu, ini bagaimana Anda ini melihat perkembangan kasus ini hingga masuk akhirnya ke tahap penangkapan? Ya, ini sudah terlalu lama ya, sudah buying time sekali ya, dikarenakan, tapi kita juga memaklumi pihak kepolisian dalam hal ini. Kenapa buying time? Karena pertama, pada saat sekali lagi saya sampaikan bahwa pada saat gelar perkara, rekomendasi untuk mereka itu adalah memang memeriksa ahli-ahli mereka ya. Jadi diberikan kesempatan yang sangat luas dan sangat besar sekali untuk mereka melakukan upaya-upaya hukum ya, utamanya ahli-ahli mereka ya, bahkan mereka
pihak dari Roy CS itu buying time dalam hal per minggu ya, setelah saya hitung ya. Bahkan ada yang 2 minggu baru diajukan satu saksi lagi, ya kan? Nah itu kan butuh waktu, dan banyak sekali saya perhatikan saksi-saksi yang mereka ajukan, termasuk di kita pun banyak kan. Artinya saksi-saksi yang kita ajukan, sehingga ini cukup panjang, dan memang inilah mungkin klimaks di mana memang ini harus terjadi, artinya harus dilakukan penahanan karena pertimbangan-pertimbangan itu sudah melalui pemeriksaan, tahapan-tahapan yang sangat menurut saya ini sangat profesional, dan saya mengapresiasi penyidik ya Polda Metro, dan sangat merasa bahwa ini betul-betul penegakan hukum yang sesuai dengan aturan dan perundang-undangan. Namun satu hal lagi saya tambahkan, Bang, bahwa ketika buying time ini dilakukan, ya, kita ambil contoh permohonan yang dilakukan oleh RCS bahwa harus ada lab atau laboratorium atau uji forensik independen. Nah, pihak Polda Metro Jaya juga melakukan surat menyurat kepada pihak BRIN dan lain-lain sebagainya. Ya, tetapi apa yang terjadi? Memang di dalam puslap kita lah yang paling canggih, yaitu Puslapfor Mabes Polri, karena semua alat tersedia di sana, ya, termasuk ya alat uji kertas, uji tinta, ketebalan dan lain-lain sebagainya, karena ini berkaitan dengan bukti analog. Jadi apa yang dilakukan Mas Roy dari sebelumnya, ya, kalau saya sih melihat Mas Roy sudah mulai meneliti ini dari tahun 2020 melalui postingan dia ya, yang kita dapatkan, bahkan itu pun telah disita oleh kepolisian. Jadi memang di sini ada grand design yang memang disengaja oleh Mas Roy. Jadi apapun keputusan Polri saat ini, tentu dengan pendalaman penyidikan yang saya anggap ini tidak main-main. Ini pasti mereka menggunakan investigasi yang sangat mendalam, sehingga membutuhkan waktu yang panjang, dan pada akhirnya saat ini ketika sudah memang harus segera dilimpahkan, ya tentunya tahapan, karena kan ada waktu juga kan, kalau misalkan tidak dilakukan penangkapan pada saat tidak kooperatif kan, buying time-nya kan bisa habis juga kan. Jadi saya rasa udah tepat, kami apresiasi Polda Metro Jaya melakukan penangkapan ini. Artinya ini wajib dilakukan. Oke, baik. Baik, Pak Ade, kita akan break sebentar. Pak Ade, kita tahan dulu sebentar karena kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Breaking News.